Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Hari ini aku share lagi aktivitas aku. Jadi video hari ini adalah video sambungan yang kemarin setelah aku tuh belanja. Karena saat belanja dan saat food prep itu nggak bisa dijadikan dalam satu video karena terlalu panjang. Jadi terpaksa aku harus bagi dua. Ini adalah kondisi dapur aku pada saat aku selesai bongkar-bongkar sayuran ya. Untuk bongkar-bongkar ikan, aku bongkarnya di atas aja di meja cuci piring yang sebelumnya udah aku sikat bersih ya bun. Untuk spill harganya nanti bakalan aku spill sekalian aku mengemasnya ke dalam box kontainer ya, supaya mungkin bunda-bunda kepengen tahu berapa aja harga-harga untuk ikan dan sayuran di Palangkaraya saat ini. Nah, aku belanjanya di pasar Lombok namanya. Kalau kami di Palangkaraya nyebutnya begitu. Pasar subuh ya, sampai jam 8 pagi itu biasanya operasionalnya. Pertama, ini aku ada beli ikan baung. Untuk ikan baung aku tuh belinya 3 ekor, per kilonya 55.000. Kondisinya baru mati ya, jadi masih seger banget, dan 2 di antara 3 ikannya itu ada telurnya bun. Jadi aku seneng banget karena aku tuh seneng dengan telur ikan. Mama juga kalau pasu nggak terlalu, anak-anak juga nggak suka. Untuk ikan baungnya ini untuk 3 ekor beratnya itu 2 kilo, jadi jumlahnya 110.000 ya. Aku masukin dalam 4 box. Nah, untuk ikan setelah aku masukin ke dalam box, langsung aku masukin ke dalam kulkas ya bun, karena takutnya kalau rusak. Lanjut, ini aku beli ikan patin. Kalau ikan patin per kilonya 25.000, kondisinya udah mati ya bun. Kalau ikan patin dan ikan nila juga ikan baung gitu biasanya ada yang hidup, tapi karena aku pikir matinya juga baru ya, karena dia mabok gitu di dalam air karena desak-desakan saking banyaknya, jadi agak lemah gitu. Terus diangkatlah sama si penjualnya, dianggap itu tuh mati gitu, padahal ya belum mati banget gitu kan. Nah, untuk ikan patin aku beli 3 ekor seberat 3 kilo, jadi harganya 75.000. Aku bagi menjadi 6 box, dan ini untuk 6 kali masak ya. Lanjut, ini ada ikan nila. Untuk ikan nila juga aku beli yang matinya aja. 1 kilonya 37.000. Ini 3 ekor beratnya 1 kilo 7 on ya bun. Kenapa aku tuh nggak genapin 2 kilo, karena aku tuh yang penting tuh 3 ekor agak besar gitu ya, supaya untuk 1 ekor itu bisa 1 kali masak. Terus aku juga beli ayam. Untuk ayamnya ini rencananya aku tuh mau beli 4 kilo aja. Harganya 35.000 per kilo bun, tapi mama tuh milihnya memang agak lebih gitu kan. Terus tiba-tiba udah sekitar 4,5 kilo gitu bun. Setelah ditimbang 4,5 kilo, penjualnya bilang nggak tanggung bu, 4,5 kilo, ya udahlah digenapin jadi 5 kilo. Begitu digenapin jadi 6 kilo, timbangannya lebih menjadi 5,1. Ya udahlah, jadi kita ambil aja 5,1 di harga 35.000 per kilo. Jadi untuk ayam-ayaman memang nggak apa-apa ya kalau beli banyak, karena anak-anak tuh memang suka ayam. Walaupun setiap kali masak aku tuh tetap gantian, misalnya pagi ayam, sore ikan, atau pagi ikan, sore ayam. Jadi nggak melulu dalam satu hari itu makan ayam dan ayam terus gitu ya bun. Untuk ayamnya dalam satu box itu aku isi 5-6 potong. Kenapa? Supaya ngepas aja bun, kalau dimasak terus dimakan itu langsung habis. Beberapa kali aku tuh kalau nyisa makanan, misalnya aku masak siang, nyisa nyampe sore, terus nanti nyisa lagi sampai besok, dan akhirnya lauknya tuh double gitu ya. Kalau dibuang mau bajir bun, tapi kalau mau dimakan sakingnya udah banyak lauknya tuh jadi bingung sendiri mau makannya gitu bun. Makanya aku kalau masak aku usahakan pokoknya secukupnya, yang bisa dimakan tuh langsung habis gitu. Nah, untuk ayam-ayamannya ini lumayan ya banyaknya, jadi kurang lebih 10 box itu lebih lah, sekitar 14-13 box gitu bun.
Untuk sayap aku jadikan satu sayap, terus untuk paha aku jadikan satu paha, khusus paha gitu supaya sama ya. Terus kalau untuk daging-daging lainnya random aja. Jadi aku cuma beli itu aja ya bun untuk proteinnya. Aku cuma beli 3 macam ikan, terus sama ayam. Aku nggak beli ceker kali ini, juga nggak beli kepala karena lagi nggak ada bun, lagi kosong. Kalaupun ada di beberapa tempat itu kecil-kecil, makanya mama nggak mau beli. Untuk bawanya ke depan kulkas, ini aku minta tolong sama mama buat ngangkatin ya, karena ini banyak. Kalau dibawa langsung kan takutnya jatuh, malah pecah berantakan, nanti malah susah lagi nih, nambah lagi kerjaannya. Jadi ini aku bawa sedikit, terus nanti mama yang bantu ngambilin sedikit-sedikit gitu ya. Terus aku juga beli kolang-kaling. Nah, mama tuh ada masuk ke pasar bagian dalam karena beliin ke Daung ya untuk temennya. Kebetulan aku nunggunya tuh pas di dekat mobil orang yang jual cincau gini bun. Jadi aku beli cincaunya sekilo, terus kolang-kalingnya setengah kilo, cendol putihnya itu 1 kilo, terus sama mutiaranya setengah kilo. Nah ini mau bikin es campur kapan-kapan ya bun, yang penting udah ada bahannya, gampang aja, nanti tinggal bikinnya aja. Lanjut ke sayur, aku juga beli bayam. Untuk bayamnya itu 3.000 per ikat. Awalnya tuh mau beli 3 ikat ya, karena 3 ikat tuh kan 10.000, 3,5 per ikatnya. Tapi kalau 10.000 itu 3 ikat. Cuma karena udah langganan, aku beli 1 ikat tuh dikasih harga 3.000. Cuma bayamnya itu kayak keras gitu bun, kayak kaku gitu ya, mungkin agak tua, jadilah kita belinya cuma 1 ikat aja. Terus ada juga daun pepaya. Untuk daun pepaya mama beli 2 ikat, 2 ikatnya ini 7.000. 3 ikatnya 10.000 juga, tapi di tempat yang berbeda ya. Nah kalau ibu ini kalau jual daun pepaya itu muda-muda gitu bun. Jadi ini udah disiangin mama, diambilin yang bagian mudanya aja. Mama tuh suka kalau untuk daun pepaya tuh biasanya direbus gitu ya bun ya, dikasih daun singkong sedikit supaya nggak pahit. Daun pepayanya aku jadikan 2 wadah karena 1 wadah nggak cukup. Aku tuh punya wadah tuh memang ukurannya cuma 1 literan gitu. Mungkin nanti kalau ada rezekinya bisa beli yang agak gede gitu ya. Terus ini aku tuh punya belewah, mama beli belewah juga tadi. Untuk belewahnya 1 potong ini 8.000, memang udah kepotong gitu bun. Jadi belinya sepotong aja gitu ya. Nah ini aku kupas, udah gitu aku masukin ke dalam box, jadi gampang ya, ntar kalau mau makan tinggal ambil aja. Awalnya tadi aku menjadikan 2 box karena aku kira nggak cukup, tapi ternyata dipas-pasin masih bisa, alhamdulillah. Jadi lumayan ya mengurangi space di dalam kulkas. Lanjut ini buat sayur-sayurnya lagi yang lain. Aku juga beli kecambah. Kecambahnya itu 1 kilo bun. 1 kilo kecambah tuh 12.000. Aku masukin ke dalam box. Ini jadinya 4 box. Kenapa aku suka beli kecambah agak banyakan? Selain anak-anak juga suka, kecambah ini termasuk sayur yang simple buat dimasak ya. Cukup ditumis saja, dikasih air udah jadi. Udah enak gitu maksudnya. Dan bisa juga buat campuran mie atau kadang-kadang kalau beli bakso. Oh iya, hari ini aku nggak beli pentol ya bun, karena pentolnya lagi habis. Kan kami ke pasarnya itu agak siangan ya, jam 6-an lewat gitu. Ternyata pentol-pentol ayamnya tuh udah habis gitu bun. Ya udah, jadi minggu ini aku nggak beli pentol. Kalau biasanya aku beli kecambahnya ini setengah kilo aja, tapi kali ini aku beli 1 kilo biar banyak. Dari sejak minggu lalu ya, food prep yang kemarin aku tuh udah mulai beli 1 kilo. Gara-garanya waktu aku beli setengah kilo tuh anak-anak pada nanyain minta dibikinin sayur kecambah gitu. Jadi ya udahlah, daripada kehabisan ya udah aku beli 1 kilo. Nah ini untuk 4 kali masak ya bun. Jadi aku masaknya untuk 1 kali masak itu 1 box. Dan ini jadinya banyak ya bun. Sudah bisa jadi 1 mangkok gitu, dan bisa untuk 1 kali makan.
Untuk sayur-sayurannya aku taruh aja di ujung ya. Jadi nanti bakalan dibawain sama anak-anak ke depan kulkas. Terus ini juga ada kacang mekah, okra ya. Per kilo harganya 20.000. Ini belinya cuma setengah kilo dan mama tuh milih yang kecil-kecil, Bun. Ada beberapa orang yang suka makannya yang gak gedean, tapi kalau mama lebih suka yang kecil. Katanya kalau yang kecil itu pasti yang lebih mudah lah ya, dan lebih enak kalau buat mama. Nah, untuk kacang mekah atau okra ini yang suka makannya tuh mama dan kakak. Kalau aku nggak bisa makannya karena dimasak itu agak berlendir gitu ya Bun. Jadi aku nggak bisa makannya. Terus aku juga beli sirih. Untuk sirih itu aku belinya 10.000 satu ikat. Sirih lagi mahal karena memang lagi kosong. Kami nanam sirih itu nggak bisa jadi Bun, nggak bisa tumbuh padahal udah disiram, udah ditempatkan di tempat yang enggak kena sinar matahari langsung. Pokoknya udah berusaha sedingin mungkin tempatnya tapi tetap nggak bisa. Nah, kalau sirih itu biasanya pokoknya kami tuh stok aja gitu ya, karena mama terkadang kepengen nginang gitu Bun. Bunda-bunda tahu nggak nginang itu loh, makan sirih yang pakai kapur, pakai gambir, pakai pinang gitu loh, apa sih namanya, nyirih lah ya, kalau aku bilangnya nginang. Terus ini aku beli cabe keriting. Untuk cabe keriting ini lagi super murah kali ini Bun, aku aja sampai kaget, cuma 15.000 sekilonya, sampai-sampai aku tuh beli 2 kilo karena untuk cabai keriting pemakaiannya di rumah memang agak aktif ya. Aku kan sering ngebalado gitu, makanya ini aku beli 2 kilo. Lalu ini udah tambah siang, jadi aku tuh minta tolong kakak dan juga adek buat ngebantuin ngepakin sayur-sayurnya ke box. Aku tuh dibantuin gitu ya. Dan karena ini baterainya ternyata lowbat Bun, aku nggak punya power bank, makanya ini aku nggak sampai selesai, tapi ini sebisa mungkin aku spill semua ya. Aku juga beli kol sekilonya 10.000, itu satu bonggol gede itu 2 kilo. Terus ada sawi putih itu 17.000 per kilo. Aku belinya 2 bonggol itu 1,5 kilo, 1,5 kilo ya. Terus ada jagung juga, jagungnya sekilo itu 10.000. Tomat 1 kilonya 15.000, aku beli 1 kilo. Terus ada kentang 22.000 sekilo. Wortel 15.000 sekilo. Terus ada seledri juga itu 7.000 satu ikatnya. Seledri udah mulai mahal. Ada pare juga. Nah, kalau pare ini 1 kilonya 5.000. Mama beli 2 kilo karena kecil-kecil. Mama tuh suka gitu ya kalau makan pare yang kecil-kecil. Terus ada labu siam itu per kilonya 10.000, aku belinya 1 kilo aja. Ternyata anak-anak suka dengan labu siam ya Bun. Awalnya dulu aku memang jarang beli labu siam, aku pikir anak-anak tuh nggak suka, ternyata suka setelah aku coba masak pakai santan. Nah, ini si kakak lagi ngambilin air minum karena aku haus banget dan si adek juga haus. Terus ada terong asam juga, terong asamnya tapi kali ini belinya yang hijau, 1 kilonya 8.000. Pokoknya kalau belanja sama si kakak yang depan mobil putih itu bakalan murah-murah gitu ya Bun. Kalau di tempat lain biasanya harga terong asam itu bisa 10.000, per kilonya bisa 12.000, tapi kalau sama beliau tuh 8.000 aja. Terong asam yang kemarin masih ada sisa 1. Nah, ini jadi aku masukin bareng aja karena yang kemarin tuh udah mulai kuning. Makanya aku beli yang hijau ya, enak ya kalau dimasak sama ikan, baik yang kuning maupun yang hijau, pokoknya seger banget ya ntar kuahnya. Nah, ini semuanya yang udah dimasukin ke dalam box kontainer, dibawain ke sini sama kakak dan adik ya. Jadi aku tinggal masukin ke dalam kulkas aja. Seneng ya Bun rasanya kalau udah food prep, memang lelah.
Aku belanja jam 6 lewat, sekitar setengah 7 mulai pergi belanja, dan selesai semua food prep ini di sekitaran jam 1 atau setengah 2 siang gitu Bun. Luar biasa capeknya, tapi setelah itu selama 2 minggu ke depan aku bakalan nyantai, me time dan sebagainya, dan melakukan apapun yang aku mau ya. Karena kalau kayak begini tinggal aku ambil-ambil aja bahan masakannya pada saat mau masak. Aku memang nggak bikin meal plan karena aku agak sulit untuk bikin meal plan, karena kami tuh masaknya random gitu Bun. Kalau pengen ini tiba-tiba ya masak aja gitu. Yang penting bahannya ada di rumah dan tidak menyalahi ya. Bukan berarti terus belanja lagi keluar untuk beli bahan yang di luar, enggak, tapi kita ngolah bahan-bahan yang udah dibeli, yang udah ada di rumah. Masak apapun itu gitu Bun, yang penting bahannya pakai bahan yang sudah ada. Oke deh Bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah like, komen, dan subscribe. Makasih juga yang udah nonton tapi nggak komen, nggak masalah. Pokoknya semuanya aku ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman dan bunda-bunda semua. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.